ayune kekuasaan. Paham nasionalisme ya sama. Paham yang dikembangkan untuk mendapatkan kekuasaan gitu ya. Melalui paham nasionalis gitu. Komunis sama. Semua ajaran memang dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. Ya. Termasuk globalisme, kan isme juga. Yaitu semua tata nilai ajaran-ajaran di mana suatu format berpikir itu dilepaskan. Nah, kita mau seperti apa gitu ya dalam kondisi kita hari ini di tengah ya semua ranah di mana seakan bumi ini sempit sekali gitu. Jadi konsep hijrah itu dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak bisa berjalan karena kita mau ngajak untuk memahami satu konsep nasionalisme juga tidak bisa berjalan. Maka yang terjadi adalah kebuntuan. Gitu. Maka mari kita pelan-pelan kembali yang merujuk kepada satu pembelajaran bahwa kita harus mampu untuk memiliki satu kendaraan agar kita mampu naik ke langit, yaitu dengan buruk. Buruk adalah percepatan, di mana Rasulullah mampu menembus lapisan-lapisan langit itu dengan satu percepatan. Dan kalau kita mencari buruk yang seperti diilustrasikan kuda yang memiliki sayap itu, bisa ketemu nggak? Di film paling ada. Nah, saat ini yang kita perlukan adalah memahami kecepatan itu sendiri. Ya. Saya pikir alam juga sudah mengajarkan. Ketika kita sudah menemukan satu inti daripada keluasan, yaitu Allah itu sendiri, kemudian itu mendorong pikiran kita. Jadi ketika ranah langit kita sudah posisikan di sana, kita sepakat, kita ada menyatu dengan kehendak Allah bahwa kita diutus lagi ke bumi. Ketika kita sudah menemukan Allah, maka Allah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Artinya kita harus back to bumi, gitu ya, ke bumi lagi. Bumi yang berisi tanah dan air, udara. Jadi unsur ruh itu sudah harus masuk ke dalam unsur kejiwaan. Artinya kita harus membangun kejiwaan kita sebelum kita membangun ranah fisik. Ranah fisik yang pertama nanti adalah pemikiran. Kita kemarin sudah singgung tentang jiwa itu apa. Ya, jiwa itu adalah kehidupan itu sendiri. Sedangkan roh itu adalah hidup. Kehidupan itu sesuatu yang diciptakan untuk terjadinya satu kehidupan. Jadi makanya menyawi jining nyawa itu. Roh ilah yang kemudian diimplementasikan, diwujudkan dalam ruhul hayat, yakni unsur alam semesta itu sendiri, yaitu bumi, air, itu tanah air itu sendiri, kemudian ada
api dan angin sebagai suatu keseimbangan, kelembutan. Jadi unsur padat yakni bumi, ya kan, yang kemudian diimbangi dengan unsur yang lembut yaitu angin. Kemudian unsur air yang memiliki karakter sejuk dingin gitu ya, diimbangi dengan adanya unsur api. Ketiga unsur yang menyatu dan memposisikan dalam satu keseimbangan, nah, itulah yang disebut dengan jiwa. Dan kita kalau bisa menyeimbangkan kejiwaan kita, menyatukan unsur-unsur itu untuk tujuan suatu kemuliaan, ya, maka akan melahirkan energi yang tidak pernah padam gitu ya. Dan energi itu akan melahirkan yang pertama adalah pikiran. Jadi tanpa satu keseimbangan kejiwaan yang baik, mustahil manusia itu mampu berpikir dengan baik. Itu udah pasti. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa menyeimbangkan pada posisi itu, ya kita tidak bisa berpikir dengan baik bagaimana mau mengangkat SB Flash ini ke depan. Ya, kenapa? Kejiwaannya nggak stabil gitu ya. Jadi esensi Bapak Ibu diciptakan, dilahirkan, kemudian dibesarkan, kemudian dididik, masih belum menyambung dengan kehendak Allah itu sendiri. Padahal yang bisa menyambungkan antara keberadaan kita sebagai manusia gitu ya, dalam hal ini adalah makhluk yang berpikir. Jadi bisa disebut manusia karena dia berpikir. Mahwal insan, al insanu ya aklu, begitu Rasulullah mengajarkan. Makhluk yang lain tidak bisa berpikir. Jadi supaya pikiran ini benar-benar bisa cerdas gitu ya, bisa jitu dalam mengemban amanah, maka kejiwaan kita harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Maka itu yang disebut dengan integritas gitu ya. Setelah spiritualitas, artinya kita melepaskan segala sesuatu yang tersangkut dengan ragawi, termasuk pikiran itu sendiri. Kita naik kepada kehendak Tuhan. Hei Tuhan, wahai Allah gitu. Keberadaanku di sini ini untuk apa sih? Gitu. Masa dari hari ke hari keberadaanku cuma kayak gini-gini terus gitu. Dilihat dari kegunaan, gunanya apa aku? Sudah bertahun-tahun kita membangun, tapi tidak ada satu perubahan. Lalu gunanya apa aku ini? Kalau putus asa seperti filsafat, mendingan aku dimatiin aja deh gitu ya. Nah, kayaknya nggak ada gunanya dia siflas ini. Yang omset ya 66 terus gitu ya. Gitu. Nah, yang CSO yang deal 6 orang, 7 orang, padahal CSO-nya banyak banget. Terus yang lain itu kenapa nggak berguna? Berarti ya di situ ada hambatan besar terkait dengan kejiwaan atau dengan integritas itu apa? Integritas itu wujud daripada spiritualitas itu sendiri. Ngomongnya spiritualitas, sholat aja di berantemin gitu ya. Hah? Sampai geger kemana-mana. Berarti ngomong dunia hari ini sudah tidak memiliki integritas gitu. Manusia hari ini. Masalah spiritual aja nggak selesai, apalagi integritas. Dan ini terjadi juga di SB Flash yang notabene dididik setiap waktu tabiin, ya kan? Nol lagi, ada sekian banyak orang. Satu dari pembina, kata Pak Wi tadi kan, laporannya gitu ya. Ya. Kenapa yang lain enggak? Berarti pikirannya tidak nyambung dengan Tuhannya. Jiwanya mati. Kemana pikirannya berarti Pak Hidayat?
Sama nggak yang dengan kita ceritakan tadi berarti? Bahwa dia masuk pada isme-isme, mungkin ke egoisme, karena sibuk memikirkan dirinya sampai tidak pernah memikirkan kehendak Tuhan. Bahwa kita harus membangun persatuan universal, bahwa kita harus mendakwahkan apa yang jadi pikiran-pikiran kebesaran itu, gitu ya. Oh, semuanya sibuk. Ya, itulah yang terjadi ketika Rasulullah memberikan kambing kepada sahabatnya, kata saat miskin, gitu ya. Saat miskin, ya Rasul, berikan kambing biar aku pelihara. Nanti kalau aku sudah kaya, aku akan rajin ke masjid, gitu kan? Ceritanya ya. Sarung dulu. Sarung. Ya, setelah nambah kambingnya jadi 100, ya ke masjidnya seminggu sekali. Jadi 500 sebulan sekali masjid. Gitu ya. Dan masjid itu apa ya? Masjid itu adalah sujud Bapak Ibu. Mana bukti karyanya kepada Tuhan, kepada persatuan universal, kepada dakwah menuntun pikiran. Karena hari ini perangnya adalah perang pemikiran yang harus terus disuarakan. Jadi kebenaran tidak selalu mengikuti kepada otoritas, gitu ya. Karena punya kewenangan untuk menentukan halal dan haram, gitu kan. Sehingga sesuatu yang belum tentu itu benar atau salah dalam koridor pemahaman, kalau kita mau koreksi secara keilmuan, langsung main vonis saja, oh itu sesat, oh itu tidak sesat. Jadi kebenaran itu akhirnya mengikuti otoritas, gitu kan, bukan kepada validitas, gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Ya sesuatu yang distatementkan itu baik dan tidak, halal dan haram, itu kan harus masuk kepada ranah. Sekarang ini kan udah zamannya verifikasi kan, ini diverifikasi bener gak nih, gitu. Udah main vonis-vonis saja, gitu. Apalagi sekarang para pembawa berita hoak itu, mereka itu sudah, jangankan integritas, moralitas pun mungkin gak ada. Main beritakan hanya untuk mencari sesuatu nasi. Kacau itu kalau seperti itu. Terus sementara Bapak Ibu diem aja, nggak mau merekrut tabiin. Jadi makin bodohnya makin banyak itu dunia, Pak. Makin kacau lagi nggak itu, Pak Mul? Jadi entrepreneur harus berani nggak itu? Hah? Berani. Harus berani, nggak dibuatkan fakta apa? Hasta prasetya Pak Hoer itu diapalin gitu. Jadi ketemu siapapun, Pak, yuk kita di kafe mana, kita ngobrol-ngobrol lah tentang hidup hari ini. Nah, banyak bosnya, ayo bos, kita mau diskusi nih tentang konsep-konsep ilahiyah, mau ikut gak? Boleh, kita diundang situ ngobrol-ngobrol. Supaya manusia ini gak membuat kebenaran berdasarkan otoritas, gitu ya. Mentang-mentang MUI bicara A, emang gak bisa dikoreksi. Di dalam kepala manusia itu kan ada hawa nafsu juga, gitu. Ya, kalau semua yang ngikutin hawa nafsu, ya itu berarti manusia udah masuk ambang punah. Jadi letak pikiran manusia ini hilang, gitu ya. Sudah sulit untuk diajak berpikir sehat. Jamasan nggak boleh, gitu ya. Karena kita ini jalan untuk menuju masyarakat sejahtera, jadi harus berani bicara. Jadi di Selarong itu udah kita singgung tentang the mood civilization atau peradaban yang bisu. Ya kenapa Bapak Ibu tidak bisa merekrut tabiin? Karena Bapak Ibu satu penakut, jujur aja, menakutkan, nggak berani kan ngajak orang wallahu ya'la darussalam. Pak Fadlan penakut. Buktinya faktanya nggak ada tabiin. Pak Wi ya Kata Umi sama kata Umi. Pak Wi Pak Hoer
Pak Hidayat? Penakut. Nah, Ya, kan nggak ada bukti. Kalau bisa apa berusaha. iya. Ngomong doang kalau nggak ada bukti. Kenapa? Karena tadi masih dijajah. Gitu. Jadi orang dijajah itu tidak berani bicara. Demut civilization atau peradaban yang bisu, ya, peradaban yang tuli, gitu ya, the blinds, buta, gitu ya, peradaban yang buta, the blind civilization. Itu udah kita ingat. Sumun bumun umyum fahum lah, yakin karena nggak berakal tadi, akal sehatnya nggak main. Ya, kita bisa bicara kok di ranah di mana kita bisa bicara. Tidak harus kalau Bapak Ibu telah main MUI ya nggak bisa. Tapi peradaban ini adalah harus menembus segala ini. Jadi orang kebenaran itu harus muncul dari mereka yang punya otoritas. Gitu. Makanya filosof-filosof dunia dari zamannya Aristoteles, dari itu semuanya harus mengalami masa penjara itu. Kenapa? Dia berani mengungkapkan yang benar. Gitu. Kenapa? Ya, jika itu tidak dilakukan maka dunia akan sempit. Kita harus seperti ini terus. Artinya kita mampu mengangkat diri kita, memposisikan porsi kita naik ke langit. Jadi yang kita bacakan adalah nilai-nilai ketuhanan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, As-Sobru, dan Ar-Rasyid, dan seterusnya itu. Kalau itu yang kita jadikan patokan, ya, kemudian kita akhirnya masuk kepada alam rasional, ya, reasonability-nya jalan, gitu ya, kecakapan kita dalam mengolah logikal ini jalan, itu bisa diterapkan akhirnya kepada dunia ini. Kenapa? Karena integritas itu kan sudah jelas kemarin harus melahirkan kualitas. Kualitas itu ada di pikiran. Kualitas manusia itu ada di dalam otaknya, dalam kecerdasannya ini. Jadi bukan pada sektor-sektor yang lain. Itu dulu yang dibangun, yang pertama. Gitu ya. Jadi kejiwaannya sudah bagus, wujudnya adalah integritas. Kemudian integritas melahirkan intelektualitas atau kecerdasan atau pikiran sehat, pikiran waras gitu. Ya, sehingga mampu menembus batas-batas otoritas. Yang masalah kan suka di situ. Kalau udah hati Allah, hati Rasul, udah selesai. Padahal kita harus kembali pada Allah dan Rasul. Dalam hal ini kita harus kembali lagi. Maunya Allah gimana gitu. Rasul sebagai uswah gimana gitu loh. Dalam membawa umat itu. Ketika konsep hijrah ini udah gak bisa jalan, apa yang akan selesai? Terus kita mati gitu. Aduh, bumi Allah udah sempit, udah gak ada yang bisa ajak, nggak ada yang bisa dididik lagi manusia, putus asa gitu. Jadi akhirnya mereka bicara ini sudah ambang akhir zamannya manusia selesai kan gitu, udah akhir zaman kiamat gitu ya. Mereka kan putus asa rasanya, seakan-akan kita nggak bisa naik ke langit. Nabi Isa aja naik ke langit sampai sekarang nggak turun-turun, males perasaan di sana. Nah kita enggak, kita ya naik ke langit itu yudabirul amru minas sama ilal ardi. Tapi kita mengatur urusan bumi, ya nggak Pak Dayat? Ya. Kumpulkan potensi di bumi, bawa ke langit, kan gitu. Tata yang bagus di langit. Jadi pelayanannya di langit. Gitu. Terus distribusikan kembali ke bumi.
Yudabirul amru minas sama ilal ardi, kemudian ke bumi, yakhruju ilai, kemudian dinaikkan kembali. Ya atur selesai, ada hasil dibawa ke langit. Terus begitu, itulah daulah. Jadi daulah siapa hari ini? Orang yang bisa memutar urusan dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Jadi itulah negara gitu. Gak bicara label-label negaranya apa. Negarawan itu begitu. Orang Malaysia yang bisa seperti itu ya itulah negarawan. Orang Indonesia ya bisa seperti itu, itulah negarawan. Jadi negarawan itu apa? Orang yang bisa mengatur dari urusan langit ke bumi, bumi ke langit. Begitu daulah. Itulah negara yang sejahtera. Gitu. Maka integritasnya jangan tanggung-tanggung, Pak. Entrepreneur itu siapa itu? Yang jelas dong, integritas itu apa? Integritas itu apa, Pak Hidayat? Realitasnya. Sekarang saya mau bicara realitas. Integritas itu apa? Keberanian. Apa, Pak Fadlan? Realitasnya apa integritas itu? Apa Pak Khair? Lama. Hasil. Mas Wijan. Nggak nyambung makanya. Ini laporan dari tanggal 25. Laporan. Bingung saya. Apa Pak Wahidi? Tanggung jawab. Ya, pokoknya mau nih wes penting manis gitu. Asal mikir-mikir aku takut raiso ya raiso wae. Tanggung jawab. Realitasnya apa? Pak Sami apa? Karya nyata. Karya nyata. Karya rakyat enggak? Jelas-jelas baru di print kemarin. Ya kan? Realitasnya apa itu? Fakta integritas apa? Belakangnya apa itu? Masih buka buku kayak gitu aja mau gimana? Ibu-ibu paham nggak itu? Bu Yatmi paham nggak? Menunjukkan konsisten antara ucapan dan perbuatan. Lancar banget. Ini yang simpel-simpel aja. Bu Surami ini apa? Disiplin. Bu Juwaria? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Fakta integritas. Belakangnya apa Pak Win? Fakta integritas. Nah itu judulnya apa? Kewirausahaan. Nah, iya, integritas itu kewirausahaan. Iya, maksudnya tanggung jawab atas kewirausahaan. Sambung gitu. Kewirausahaan doang nggak tanggung jawab sama aja. Beda. Malah saya pintar. Nah, jadi seperti itu supaya jelas gitu. Integritas apa sih? Pahami bahwa Bapak Ibu itu adalah integritasnya sebagai Entrepreneur. Entrepreneur.